Tahukah kamu bahwa setiap kali kita tidur lagi setelah subuh, tubuh kita sebenarnya sedang mempercepat proses penuaan. Bukan cuma bikin wajah cepat keriput, tapi juga bikin otak kita menua lebih cepat dari usia sebenarnya. Iya, kita pikir bangun siang itu cuma soal malas. Padahal diam-diam itu adalah alarm biologis yang merusak sistem regenerasi sel, memperlambat kinerja otak, dan mempercepat stres kronis yang bikin mental kita tua sebelum waktunya. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita ketika memilih tidur lagi setelah fajar? Dan kenapa agama Islam juga sangat menekankan untuk tidak melakukannya? Jangan skip karena setelah ini kamu akan sadar bahwa kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele ini bisa jadi alasan kenapa kita cepat lelah, cepat tua, dan makin susah bahagia. Penuaan dini adalah kondisi di mana tanda-tanda penuaan baik secara fisik maupun biologis muncul lebih cepat dari usia kronologis seseorang. Biasanya ditandai oleh munculnya keriput, kulit kendur, perubahan tekstur kulit, uban, dan penurunan fungsi organ tubuh yang biasanya baru muncul di usia lanjut. Penyebab utama penuaan dini meliputi paparan radikal bebas dari polusi, sinar UV, merokok yang merusak sel-sel kulit, gaya hidup buruk seperti pola makan tidak sehat, kurang olahraga, stres, dan kurang tidur berkualitas. Gangguan hormon, khususnya hormon yang mengatur regenerasi sel seperti melatonin dan kortisol, kerusakan DNA, dan penurunan kemampuan regenerasi sel secara alami karena faktor lingkungan dan pola hidup. Kita pikir penuaan cuma soal kulit keriput dan rambut ubanan, tapi kenyataannya banyak dari kita masih umur 20-an, tapi mentalnya udah capek, tua, kusut, dan gampang stres. Dan salah satu penyebabnya ternyata adalah kebiasaan tidur setelah subuh. Ya kamu gak salah dengar, tidur setelah subuh itu bukan cuma bikin badanmu cepat tua, tapi juga bikin otakmu menua lebih cepat dari semestinya. Penuaan mental adalah penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak, emosional, dan psikologis yang terjadi lebih cepat dari usia sebenarnya. Kondisi ini bisa menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan konsentrasi, kontrol emosi, hingga motivasi dan kemampuan menghadapi stres. Penuaan mental sangat berkaitan dengan kesehatan otak dan keseimbangan hormon yang mengatur mood dan fungsi saraf. Penuaan mental adalah kondisi saat otak kehilangan ketajamannya jauh lebih cepat dari usia seharusnya. Akibatnya, kita gampang lelah, gampang lupa, gampang stres, susah fokus, dan gak punya semangat hidup. Menurut studi dari National Institute on Aging, penuaan mental terjadi ketika koneksi antara sel otak atau neuron melemah karena pola hidup buruk. Salah satunya adalah gangguan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Mengapa tidur lagi setelah waktu subuh bisa memicu penuaan dini dan penuaan mental? Pertama, gangguan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Tubuh manusia memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur siklus tidur, bangun, hormon, suhu tubuh, dan regenerasi sel. Waktu subuh sekitar jam 4-6 pagi adalah saat tubuh mulai alami peningkatan hormon kortisol untuk mempersiapkan kita bangun dan beraktivitas. Pada saat yang sama, produksi hormon melatonin atau hormon tidur dan antioksidan alami yang membantu regenerasi sel mulai menurun. Jika kamu tidur lagi setelah subuh, kamu mengacaukan siklus alami ini, membuat tubuh bingung antara harus bangun atau tidur. Dampak tidur lagi setelah subuh terhadap penuaan dini. Hormon melatonin tidak bekerja optimal. Melatonin berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas dan membantu regenerasi sel. Jika produksinya terganggu karena pola tidur yang berantakan, regenerasi sel kulit dan organ tubuh jadi terganggu, mempercepat penuaan fisik. Kortisol menjadi tidak seimbang. Kortisol yang seharusnya meningkat saat subuh malah terganggu. Kortisol yang tidak teratur meningkatkan stres oksidatif, mempercepat kerusakan jaringan kulit dan organ. Gangguan metabolisme.
Tidur yang tidak selaras dengan ritme sirkadian bisa menyebabkan metabolisme tubuh tidak stabil, memicu peradangan kronis, dan mempercepat penuaan seluler. Dampak tidur lagi setelah subuh terhadap penuaan mental. Neurotransmitter terganggu. Hormon seperti dopamin dan serotonin yang mengatur mood dan fokus jadi tidak stabil akibat gangguan ritme tidur. Ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan mood yang buruk. Neuroplasticity menurun. Kemampuan otak untuk memperbaiki diri dan beradaptasi atau neuroplasticity menurun karena gangguan pola tidur. Akibatnya, fungsi otak seperti ingatan, konsentrasi, dan pemecahan masalah jadi melemah. Stres dan kelelahan mental meningkat. Siklus tidur yang tidak teratur menyebabkan peningkatan hormon stres dan kurangnya pemulihan mental saat tidur, mempercepat penuaan mental. Tidur lagi setelah subuh bukan sekadar soal kebiasaan malas, tapi sebuah gangguan serius terhadap jam biologis tubuh. Maka dari itu, menjaga pola tidur yang selaras dengan ritme alami tubuh, terutama dengan tidak tidur lagi setelah subuh, sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita agar awet muda dan tetap bugar secara optimal. Tidur setelah subuh mengacaukan produksi dopamin dan serotonin. Dua hormon penting ini berpengaruh langsung pada semangat hidup dan kestabilan emosi. Menurut riset dari Harvard Medical School, kualitas tidur di waktu yang salah lebih berbahaya daripada jumlah tidur itu sendiri. Mereka menyebutnya social jet lag, kondisi di mana tubuh merasa jet lag, padahal tidak berpergian karena jam tidur dan bangun kita tidak sesuai dengan jam alami bumi. Kalau kamu merasakan hal-hal ini dan kamu masih tidur setelah subuh hampir setiap hari, hati-hati, itu bukan cuma lelah biasa. Bisa jadi mentalmu sudah mulai menua karena kamu abaikan jam emas tidurmu. Dalam Islam, waktu subuh memiliki kedudukan sangat penting dan dianggap waktu penuh berkah. Rasulullah SAW sangat menekankan keutamaan bangun di waktu subuh dan menghindari tidur setelahnya. Keutamaan waktu subuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barokah itu berada di waktu pagi dan sore." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan waktu subuh adalah waktu yang penuh rahmat dan keberkahan untuk memulai aktivitas yang baik. Tidur setelah subuh sebagai pemborosan waktu dan potensi hilangnya berkah. Tidur setelah subuh bisa menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan waktu pagi, seperti beribadah, sholat subuh tepat waktu, zikir, dan memulai aktivitas positif. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, termasuk menjaga pola tidur yang sehat agar tubuh dan pikiran tetap bugar untuk menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Tanggung jawab menjaga tubuh dan jiwa. Dalam Islam, tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Tidur yang berlebihan di waktu yang seharusnya kita manfaatkan untuk beraktivitas adalah bentuk kelalaian yang dapat melemahkan tubuh dan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Ini mengingatkan kita untuk menjaga potensi terbaik tubuh dan pikiran dengan pola hidup yang seimbang. Kita udah tahu sekarang, tidur lagi setelah subuh atau bangun siang itu bukan cuma bikin muka kita cepat keriput dan tua, tapi juga bikin otak kita cepat capek, gampang stres, dan mental kita jadi gampang rapuh. Jadi kalau kita masih ngotot mau tidur lagi setelah subuh, ya sebenarnya kita lagi ngelakuin sabotase diam-diam buat diri kita sendiri. Kalau kita terus ngulang kebiasaan itu, jangan heran kalau badan kita jadi lemes, muka jadi kusam, dan pikiran kita gampang kacau. Padahal semua itu bisa kita cegah cuma dengan satu hal sederhana. Disiplin bangun pagi dan gak tidur lagi setelah subuh. Mau gak hidup kita beda? Mau gak kita awet muda dan tetap sehat? Bukan cuma sekedar fisik, tapi juga mental. Kita harus berani lawan rasa malas yang suka ngajak kita tidur lagi. Caranya mulai dengan hal kecil. Pas bangun subuh, langsung duduk, minum air putih, hirup udara segar,
Jangan kembali ke kasur. Isi waktu pagi kita dengan hal yang ringan tapi bermakna. Baca buku, olahraga ringan, atau tadarusan. Kalau kita lemah, kita bisa mulai dengan niat kuat setiap hari. Ingat, kebiasaan besar lahir dari konsistensi hal kecil yang kita lakukan terus-menerus. Jangan tunggu sampai kita menyesal karena penuaan sudah kelihatan di cermin dan otak kita mulai susah diajak mikir. Jangan sampai kita baru sadar kalau kebiasaan tidur siang setelah subuh itu racun pelan-pelan yang bunuh produktivitas dan semangat hidup kita. Kita ini pejuang hidup, bukan budak rasa malas. Thanks for watching. Bye.